Wanita salehah yang setiap malam menangis dalam tahajud, ternyata menyimpan rahasia gelap di balik mukenanya. Dan yang paling menyakitkan, pelakunya adalah sahabatku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rino, seorang petani muda dari sebuah desa kecil di kaki Gunung Slamet, Purwokerto. Aku bukan siapa-siapa. Hidupku sederhana. Tapi aku bersyukur. Allah memberikan aku istri yang kuanggap anugerah terbesar, Nisa. Nisa dikenal lembut, santun, dan aktif di pengajian ibu-ibu desa. Suaranya syahdu saat melantunkan ayat suci. Dialah wanita yang membuatku merasa telah memilih dengan benar. Dulu, aku juga punya sahabat karib sejak kecil, Rina, wanita tombau tapi berhati lembut. Kami bertiga sering bekerja sama saat ada kegiatan desa, mulai dari gotong royong sampai taklim. Hidup kami bertiga terlihat harmonis di mata orang lain. Tapi aku tak tahu bahwa justru dalam lingkaran itulah racun perlahan disusupkan. Racun yang tak berbau, tapi mematikan perasaan, kepercayaan, dan iman. Desa kami kecil, setiap bisik-bisik cepat jadi berita. Tapi apa yang terjadi padaku, justru tak satu pun orang curigai. Waktu itu, kami baru saja selesai acara pengajian akbar. Nisa, seperti biasa, tampak anggun dalam balutan gamis hijau toska. Ia membantu membagikan konsumsi bersama Rina yang hari itu tampak lebih ceria dari biasanya. Senyuman mereka berdua tampak manis. Terlalu manis. Saat aku menghampiri, Nisa hanya melirikku sekilas, lalu kembali tertawa kecil bersama Rina. Biasanya, dia akan menggandeng lenganku dan bertanya apakah aku sudah makan atau belum. Tapi hari itu, seolah keberadaanku tak ada artinya. Sepulang dari pengajian, aku mencoba bertanya pelan. Kamu tadi ngobrol apa sama Rina sampai ketawa terus begitu? Tapi Nisa hanya menjawab singkat. Biasa aja, ngobrol ibu-ibu. Jawaban itu tak menyakitkan. Tapi cara dia menjawab, dingin. Seolah ada tembok baru yang dibangun di antara kami. Malam harinya, aku terbangun mendengar isakan lirih dari ruang tamu. Saat kuintip, ternyata bukan isak tangis, tapi suara tawa lirih Nisa yang sedang berkirim pesan lewat ponselnya. Dan aku sempat melihat nama di layar itu. Rina. Hatiku tercekat. Ya Allah, apa aku sedang diuji? Apa mungkin aku terlalu banyak berburuk sangka? Tapi kenapa rasanya ini lebih dari sekadar sahabat biasa? Aku mulai menyimpan pertanyaan demi pertanyaan, yang tak kunjung bisa kutemukan jawabannya. Kecuali aku siap untuk melihat luka yang selama ini sengaja kututup dengan iman. Sudah 3 hari aku diam. Tidak menegur, tidak bertanya, tidak mencurigai secara terang-terangan. Aku hanya mengamati. Bagaimana Nisa mulai sering lupa menyapa. Bagaimana ia lebih sibuk dengan handphonenya, sering senyum sendiri, lalu cepat-cepat menguncinya saat aku lewat. Dan Rina, sahabat yang dulu paling jujur, kini justru menghindar dari mataku. Dulu, setiap kami bertiga kumpul, rasanya seperti keluarga. Tapi sekarang, bahkan melihat mereka berdiri di satu tempat membuat dadaku sesak. Hari itu, menjelang maghrib, aku bereskan ruang tamu yang dipakai untuk pengajian kecil di rumah. Di antara tumpukan sajadah dan mukena ibu-ibu, aku temukan mukena milik Nisa yang masih terlipat rapi. Tapi terasa ada sesuatu di dalamnya. Aku buka perlahan, dan di sanalah aku melihatnya. Secari kertas kecil, dilipat 2, tulisan tangan. Bukan dari buku, bukan dari kajian, tapi kalimat yang langsung menampar jiwaku. Aku nggak sanggup lagi nyembunyiin rasa ini, Rin. Bahkan saat aku sujud, bayanganmu datang. Aku takut ini dosa, tapi hati ini nggak bisa aku bohongi. Tanganku gemetar. Kertas itu hampir jatuh. Tapi bukan karena ringan, melainkan karena tubuhku tak sanggup lagi menahannya. Ya Allah, apakah ini yang kusebut sebagai fitnah zaman? Atau justru ini teguran MU karena aku terlalu percaya pada manusia? Kusimpan kertas itu dalam dompet. Aku tidak langsung bertanya. Aku diam. Tapi dalam diamku, hatiku mulai retak. Malamnya, aku pura-pura tidur lebih awal.
Nisa pikir aku sudah terlelap. Tapi aku dengar jelas langkah kakinya ke ruang tamu. Suara pesan masuk. Dan detik berikutnya, suara lirihnya membaca tulisan sambil tertawa kecil. Aku tak tahan. Kuangkat ponselku. Pura-pura menelepon. Assalamualaikum. Rin. Ada yang ingin aku omongin. Besok, kita ketemu di sawah belakang. Jam 5 pagi. Bisa? Suaranya kaget. Tapi dia jawab. Iya, insya Allah. Aku menutup panggilan. Dan malam itu aku tidur dengan dada sesak. Tapi hati yang sudah bulat. Aku harus hadapi ini. Walaupun perih. Rino berdiri di antara embun pagi yang masih menempel di daun padi. Angin sejuk Gunung Slamet menyentuh wajahnya. Tapi hatinya bergolak. Di kejauhan, sosok Rina berjalan perlahan, membawa keresahan yang tampak jelas di sorot matanya. Maaf, aku terlambat, ucap Rina gugup. Rino tidak menjawab. Ia menatap mata Rina. Dalam-dalam. Langsung saja. Aku nemuin surat di mukena Nisa. Tulisannya jelas. Tentang kamu. Tentang perasaannya ke kamu. Rina menunduk. Jemarinya saling menggenggam kuat. Rin, aku nggak pernah niat begini. Aku juga bingung kenapa ini bisa kejadian. Kamu dan dia udah sejauh apa? Suara Rino dalam, pelan, tapi tajam. Rina menangis. Kami nggak pernah melakukan apa-apa yang kelewatan. Tapi, kami saling curhat. Awalnya cuma sebatas teman. Nisa cerita tentang rasa kesepian, tentang kamu yang makin sibuk, makin dingin. Dingin. Rino menahan napasnya. Aku kerja dari subuh sampai sore demi rumah. Aku nggak pernah tinggalin sholat. Aku temani dia ngaji, dakwah, semua karena aku cinta. Itu yang dibilang dingin. Air mata Rina jatuh. Aku tahu kamu suami baik. Tapi kami kebablasan. Rin, kami biarkan hati kami jalan tanpa izin. Nisa mulai sering ngehubungin aku. Dan aku nggak kuat buat nolak. Dia butuh perhatian. Dan aku bodoh karena memberikannya. Sunyi menyergap sawah pagi itu. Hanya gemerisik daun dan desahan sesal. Aku udah percaya ke kamu. Rin, kamu itu orang yang aku anggap saudara. Bahkan waktu orang tuaku meninggal, kamu yang ngurus semuanya. Dan sekarang, kamu ngebales kepercayaan itu dengan cara ini. Rina hanya bisa menangis. Tak ada pembelaan. Tak ada alasan yang cukup pantas untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Apalagi sahabatnya sendiri. Aku nggak akan maki kamu. Nggak akan pukul kamu. Tapi aku akan bawa ini ke Nisa. Dia harus jujur. Dia harus pilih. Aku atau dosa yang selama ini dia pelihara. Rino berbalik. Melangkah meninggalkan Rina yang terduduk lemas di pinggir sawah. Air matanya tak lagi bisa menyelamatkan apapun. Yang tersisa hanya penyesalan dan ketakutan akan balasan dari Allah. Sesampainya di rumah, Rino membuka pintu kamar. Nisa sedang melipat sajadah. Wajahnya tenang seperti biasa. Besok, kita bicara. Tanpa bohong. Kalau kamu masih anggap pernikahan ini suci, kamu akan jujur. Nisa hanya menatap Rino. Tanpa senyum. Tanpa air mata. Tapi ada kegugupan yang jelas terlihat di matanya. Malam itu, Rino tidak bisa tidur. Jam dinding berdetak pelan. Tapi setiap detiknya terdengar begitu tajam di telinganya. Di sebelahnya, Nisa sudah berbaring. Wajahnya tenang. Seolah tak ada yang sedang runtuh. Nis. Suara Rino terdengar dalam. Aku udah ketemu Rina. Nisa terdiam. Matanya terbuka. Tapi tak menoleh. Udara kamar mendadak membeku. Dia ngaku semuanya. Surat itu, isi pesannya semua. Perlahan, Nisa bangkit duduk. Nafasnya pendek-pendek. Kamu marah? Aku kecewa, jawab Rino. Tapi lebih dari itu, aku merasa dikhianati bukan cuma sebagai suami, tapi juga sebagai laki-laki yang selama ini selalu berusaha menjaga kehormatanmu. Nisa menunduk, bibirnya bergetar. Aku nggak pernah berniat jatuh hati ke dia. Tapi aku nggak ngerti, semuanya terjadi begitu aja.
Rina selalu ada saat kamu nggak bisa. Aku butuh teman, Rin. Teman. Rino memejamkan mata. Nisa, kamu istriku. Kalau kamu butuh teman, kenapa bukan aku yang kamu cari? Kenapa bukan aku yang kamu peluk waktu kamu sedih? Kenapa justru kamu bagikan keluhmu ke perempuan lain? Yang kamu tahu adalah sahabat suamimu sendiri. Tangis Nisa pecah. Tapi Rino tetap duduk diam. Dalam hatinya, ada badai yang sedang bertarung dengan harga diri, dengan kesabaran, dan dengan ajaran yang selama ini ia pegang. Aku sudah mendoakan kamu setiap malam. Aku titipkan kamu pada Allah dalam setiap sujud. Tapi ternyata, saat aku berdoa agar kita langgeng, kamu sedang sibuk menjaga rahasia dengan orang lain. Maaf, Rin. Nisa mencoba menyentuh tangan Rino, tapi ditariknya pelan. Maaf tidak cukup. Tapi aku tahu, setiap orang bisa jatuh. Aku bukan malaikat. Kamu pun bukan. Tapi bedanya, aku jatuh karena dunia. Kamu jatuh karena kamu biarkan hati kamu jauh dari Allah. Hening. Aku mau kamu jujur. Mau kamu lanjut sama aku. Atau kamu mau jalanmu sendiri. Aku nggak akan menahan. Tapi aku juga nggak mau hidup dalam rumah yang kosong kejujuran. Nisa terisak. Aku mau berubah. Rin. Aku mau tobat. Aku mau kamu bimbing aku lagi. Rino terdiam cukup lama. Ia bangkit, mengambil air wudhu, dan kembali membawa satu sajadah, meletakkannya di depan Nisa. Kalau kamu sungguh-sungguh, buktikan. Bukan dengan kata, tapi dengan sujudmu. Nisa mengangguk pelan, lalu berdiri dan mengambil mukena. Rino menatap sajadah itu dalam-dalam. Batinnya masih koyak. Tapi malam itu, ia memutuskan untuk memberi satu ruang. Ruang maaf, tapi bukan lupa. Hari-hari setelah malam itu terasa asing bagi Rino. Nisa memang berubah, lebih rajin mengaji, lebih lembut, dan lebih sering meminta maaf dalam tangis. Tapi luka itu belum sembuh. Setiap kali ia melihat wajah Nisa, selalu ada bayangan Rina di antara kedipan matanya. Di masjid, Rino sering merenung lebih lama setelah sholat. Ia bertanya dalam hati, kenapa aku yang diuji seperti ini? Ya Allah, padahal aku hanya ingin jadi imam yang baik. Apakah aku kurang bersyukur? Ataukah ini teguran karena aku terlalu percaya pada manusia, bukan pada MU? Setiap malam, ia bangun lebih awal untuk tahajud. Ia tak lagi berdoa agar Nisa mencintainya, tapi agar hatinya diberi kekuatan. Apakah harus bertahan atau melepaskan? Nisa mulai sering menulis catatan harian. Rino pernah membaca diam-diam salah satu halamannya. Hari ini aku lihat wajah Rino begitu tenang, tapi aku tahu dalam dirinya, aku sedang mati pelan-pelan. Aku menyesal. Tapi aku takut penyesalanku tak cukup untuk mengembalikan cintanya. Rino mengembalikan buku itu ke tempat semula. Ia tak tahu mengapa membaca penyesalan Nisa justru membuat dadanya makin sesak. Suatu sore, saat azan asyar berkumandang, Nisa mendekatinya. Rin, aku tahu aku nggak berhak minta ini. Tapi, bolehkah aku menebus salahku bukan dengan kata, tapi dengan perbuatan? Rino menoleh pelan. Apa maksudmu? Aku ingin kamu izinkan aku pergi ke pesantren beberapa hari. Sendiri. Aku ingin belajar lagi. Menjernihkan hati. Menata niat. Aku ingin menjauh dari semua hal yang mengotori niatku sebagai istri. Rino diam. Permintaan itu tak pernah ia duga. Tapi ada sesuatu dalam wajah Nisa yang tak lagi sama. Ketulusan itu terasa. Entah karena kesalahan atau karena iman yang mulai tumbuh kembali. Kalau itu jalanmu untuk kembali pada Allah, aku izinkan. Tapi bukan untuk lari dari aku. Kalau kamu kembali, kamu harus benar-benar siap jadi istri yang satu hati, satu jalan, tanpa rahasia. Nisa mengangguk. Matanya basah. Aku janji, Rin. Aku ingin pulang nanti bukan sebagai istrimu saja, tapi juga sebagai wanita yang pantas jadi makmummu. Esok harinya, Nisa berangkat. Rino mengantarnya hingga gerbang pesantren wanita yang ada di lereng kaki Gunung Slamet. Mereka tidak saling berpegangan tangan,
Tapi hati mereka saling menggenggam erat. Dengan luka, harap, dan secercah cahaya di malam sunyi, Rino menulis untuk pertama kalinya dalam buku kecilnya. Jika Allah menuliskan takdir kita bersama, maka tidak ada makhluk pun yang bisa memisahkan. Tapi jika ini adalah jalan menuju pisah, semoga kami pisah dalam lapang, bukan dalam dendam. 3 minggu telah berlalu sejak Nisa berangkat ke pesantren. Hari-hari Rino diisi dengan kesunyian dan rutinitas desa yang tak lagi sama. Ia lebih sering menyendiri di masjid. Kadang hanya menatap sajadah tanpa berkata apapun. Tapi di tengah sepinya, ada ketenangan baru. Tak lagi meledak-ledak dalam hati. Tak lagi ada amarah yang meletup. Yang ada hanya satu, pasrah pada ketentuan Allah. Hari itu, Nisa pulang. Ia mengenakan jilbab lebar. Wajahnya teduh. Matanya tenang, tak seperti sebelumnya. Saat melangkah masuk rumah, ia tak langsung bicara. Ia hanya bersujud di tengah ruang tamu. Lama, sangat lama, air matanya menetes di atas sajadah tua pemberian Ibu Rino. "Rino," katanya pelan, "aku sudah kembali. Tapi aku tidak ingin kamu langsung menerima aku. Aku tidak ingin kamu merasa harus memaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sungguh menyesal, dan aku sudah meminta ampun kepada Allah setiap malam di pesantren. Kini, aku ingin belajar menjadi perempuan yang cukup mencintai suaminya, tanpa membagi 1 inci pun hatinya ke orang lain." Rino hanya menatap, tak ada senyum, tapi tak juga amarah. Ia bangkit, mengambilkan air putih, dan meletakkannya di depan Nisa. "Kamu lapar?" tanyanya. Nisa mengangguk pelan. Mereka makan malam bersama dalam diam. Tak ada pembahasan tentang masa lalu. Tapi satu hal berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rino tak merasa cemas melihat mata Nisa. Mata itu kini jujur, tidak lagi sembunyi. Malamnya, saat Rino akan tidur, ia menemukan sebuah amplop di atas sajadahnya. Di dalamnya, ada sepucuk surat bertuliskan tangan. "Aku tahu, balasan dari Allah bukan selalu berupa hukuman yang terlihat. Kadang, rasa malu yang membakar hati jauh lebih pedih dari siksaan dunia. Aku sudah mendapatkan balasanku, kehilangan kepercayaan dari orang yang paling aku cintai. Tapi jika Allah berkehendak, aku mohon izinkan aku perlahan membangunnya kembali." Rino menutup surat itu, menatap langit-langit kamar. "Ya Allah, aku tahu aku bukan manusia sempurna. Tapi jika Engkau hadirkan ujian ini untuk menguatkanku, maka kuatkan juga hatiku untuk menerima takdir MU, apapun bentuknya." Keesokan harinya, di musola kecil desa itu, mereka kembali duduk berdampingan. Rino menjadi imam, Nisa menjadi makmum. Dan dalam setiap sujud, mereka tak lagi menangis karena luka, tapi karena syukur. Karena meskipun pernah goyah, Allah masih memberi mereka kesempatan untuk bangkit, memperbaiki, dan saling menguatkan di jalan yang benar. Sudah hampir 2 bulan sejak Nisa kembali dari pesantren. Rumah itu tak lagi dipenuhi suara pertengkaran. Tak lagi ada kecurigaan di balik mata. Tak ada lagi kata-kata yang menusuk atau air mata yang tersembunyi di balik pintu. Tapi bukan berarti semua telah kembali seperti semula. Rino masih menyimpan luka. Tapi luka itu kini dibalut oleh kesadaran bahwa manusia memang mudah tergelincir. Ia tak pernah melupakan, tapi ia memilih untuk mengingat sebagai pelajaran, bukan dendam. Nisa, dengan istiqamahnya, mulai aktif di pengajian desa. Ia mengajar anak-anak mengaji, menyapu halaman musola tiap pagi, dan tak pernah absen sholat berjamaah. Hatinya berubah, pandangannya berubah. Ia tak lagi mengejar cinta manusia, tapi ridho dari Sang Maha Cinta, Allah. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah, Nisa berkata pelan, "Rin, aku tahu aku pernah merusak semua yang kita bangun. Tapi jika suatu saat Allah ingin mengambil kamu dariku, aku rela. Karena sekarang aku mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu membimbingku kembali ke jalannya." Rino menoleh, memandang wajah istrinya yang sekarang terlihat seperti wanita yang berbeda. Tak hanya lebih dewasa, tapi juga lebih tenang, lebih kuat. Kalau Allah sudah menulis nama kita bersama dalam takdirnya,
jawab Rino pelan. Maka tugas kita bukan bertanya kenapa pernah jatuh, tapi bagaimana saling menuntun untuk tidak jatuh lagi. Beberapa hari kemudian, Rino menerima undangan pernikahan. Namanya Rina. Ia akan menikah dengan lelaki dari pesantren lain. Tidak ada undangan khusus. Tapi itu cukup jadi penutup masa lalu. Tak ada dendam. Hanya doa yang tersisa.